Haleluya. Oh, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, shalom. Kita telah dilawat Tuhan tadi ya di pagi hari ini, luar biasa. Hadirat Tuhan begitu kuat ya Bapak Ibu, amin ya. Oke, kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan malam pagi ini ya, sebelum kita akan mendengarnya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika, SST dari Kota Kediri. Baik, terima kasih Pak John. Amin, sama-sama. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk berkat-Mu, kemurahan-Mu, dan anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami. Di pagi hari, Engkau telah membangun kami, memberikan kami kekuatan baru. Tuhan, untuk datang memuji dan memuliakan. Kami merasakan begitu besar hadirat-Mu ada bersama kami dalam penyembahan. Bapa, kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pastor John. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, Bapa. Sehingga firman yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang memimpin hidup kami di setiap langkah kami. Berkati Pastor John, urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus akan firman yang Pak John sampaikan. Amin. Biarlah Engkau yang berbicara atas diri Pak John. Terima kasih Bapak, terima kasih Pak Kudus. Kami percaya Engkau akan pakai Pak John dimanapun Pak John sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bu Andri Marantika SST dari Kota Kediri. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya di pagi hari ini. Haleluya. Oke, baik teman-teman semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Dan orang tua kita, Bu Rosalin, haleluya, sudah hadir. Oke, puji Tuhan, mantap ya. Shalom, selamat malam waktu Jerman. Shalom, selamat. Apa kabar semua di sana? Sehatkah? Ya, luar biasa Pak John. Puji Tuhan ya. Ya. Ternyata Tuhan itu baik. Oke, yang belum dengarkan kesaksian orang tua kita, Bu Rosalin, silakan kasih kesaksian dulu ya. Tentang paspor yang didoakan ternyata akhirnya Tuhan tunjukkan ya. Silakan Bu Rosalin. Ya. Ya, saya akan ceritakan bahwa saya sudah 2 kali dapat impian yang mana paspor itu ada di tas saya, tapi saya cari tidak ada. Dan kedua kalinya saya juga dikasih tunjuk sama Tuhan bahwa itu paspor ada di tasnya Bruri. Tapi saya tanya Bruri, mana tasmu? Kamu coba lihat. Dia bilang nggak ada, sudah kosong. Dan ini dan itu, ya sudah. Tadi dia pergi ke dokter gigi, saya kebetulan lagi bongkar-bongkar di dekat surat-suratnya. Dia mungkin ada jatuh di tempat kantong plastik atau apa dengan surat-suratnya. Akhirnya saya lihat, loh kok ada tas kecil ini, apa isinya? Saya buka, aduh, saya punya paspor ada di situ. Benar juga kata Tuhan, aduh, puji Tuhan. Dan karena kemarin kan Pastor John bilang, ada sebentar lagi katanya. Jadi saya ini masih kepikiran terus. Jadi masih doa, di mana tuh Tuhan ini paspor saya tolong tunjukin. Akhirnya itu, akhirnya ketemu juga. Aduh, senang sekali. Kalau enggak, saya mesti ganti semua itu. Lakinya waktunya lama 2 bulan. Jadi perpanjangan paspor saya hilang. Jadi cuma 5 tahun dikasih. Padahal saya sudah dapat 10 tahun. Aduh, saya senang sekali, benar. Memang begitulah kalau kita juga mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Terima kasih. Amin, amin. Amin, amin. Luar biasa. Haleluya. Saya tambahkan Pak John. Oke, silakan. Waktu Pak John berdoa,
saya merasakan ketemu. Cuma Mami taruhnya lupa. Terus malam saya berdoa, saya minta pimpinan sama Tuhan. Karena saya juga rindu Mami. Mami harus datang tahun 2025. Tapi sebetulnya bukan saya yang ke Singsel. Bruri sudah pernah minta sama saya, rupanya dia sudah simpan. Cuma dia lupa. Ya. Iya, percaya Mami, kita bersama Tuhan, selalu Tuhan bukakan jalan, selalu ya, Tuhan. Tapi saya sudah dikasih lihat sama Tuhan memang. Nah, itu Mami. Ya. Luar biasa terjadi toh Mami, dengan doa terjadi. Ya. Ya. Terima kasih. Ya, Oke. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus ya. Bahwa ternyata orang yang ikut Tuhan, dere Gusti orang rugi nyatane. Amin. Ikut Yesus nggak rugi ya. Apalagi kalau kita tekun melayani Tuhan, Tuhan perhitungkan jerih payah kita ya. Amin. Makanya dalam doa bilang sebentar lagi Tuhan akan tunjukkan itu paspor. Dan ternyata ketemu ya. Oke. Iya. Baik, semuanya sukacita ya pagi ini. Jadi sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita sekalian. Haleluya. 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 Kita akan dengarkan firman Tuhan pagi ini dan ada yang tahu? Pagi ini kita sudah tiba di serial yang keberapa, Bapak Ibu? 146. Iya, benar sekali. Kita pagi ini sudah tiba di serial yang ke-136 ya, tanpa terasa 46. ya Bapak Ibu. 46 Pak Jo. 46, oke. Jangan mundur lagi. Waduh, kalau mundur lagi. Maju ya, oke. Kita akan lihat dulu, oleh anugerah Tuhan kita sudah tiba di 146. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin ya. Haleluya. Baik teman-teman semua, kita akan lihat firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam serial yang ke-146 ya. Dalam sorotan tema kita di pagi hari ini adalah mahkota abadi dalam hati. Dalam apa saudara? Hati mengandalkan Tuhan sepenuhnya ya. Tadi orang tua kita bilang dia hanya mengandalkan Tuhan ya. Untuk Tuhan bertindak memberi pertolongan dengan cara menunjukkan di mana paspor itu berada ya. Ini dilihat saudara-saudaraku, mahkota abadi dalam hati. Hati yang bagaimana saudara? Hati yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ada orang mengandalkan Tuhan tapi nggak sepenuhnya, setengah-setengah aja atau 3/4 ya. Tapi hari ini Tuhan ingin kalau engkau ingin menikmati mahkota abadi, maka mahkota abadi itu dalam hati orang yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ya, kita akan tanya sama-sama dulu ya, Bapak Ibu. Apakah benar ada mahkota abadi dalam hati yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya? Ada? Ada enggak, Bapak Ibu? Ada ya. Ada. Pasti kalau hati yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya, itu pasti ada mahkota abadi ya di dalamnya. Lalu bagaimana kalau ternyata itu kebalikannya? Orang itu hatinya tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya, ya, atau hanya separuh, atau bahkan, saudaraku, tidak sama sekali tidak mengandalkan Tuhan. Apakah ada mahkota abadi di dalamnya? Tidak ada. Pasti tidak ada ya. Mahkota abadi akan hilang dan dia tidak akan pernah mendapatkan itu lagi ya. Nah, hari ini apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, Bapak Ibu, yang engkau alami rasanya sebagai manusia berat, sepertinya tidak mungkin, rasanya mustahil. Saudara-saudara, kalau engkau tahu rahasia ini,
maka engkau tidak perlu susah dan sedih, engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu putus asa, ya. Sebagaimana Tuhan telah menolong orang tua kita, Bu Rosalin, sehingga paspor itu akhirnya bisa diketemukan lagi, ya. Dan mereka akan datang ke Indonesia sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Kita doakan supaya Tuhan lancarkan semuanya. Amin, ya. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, ya. Dan kalau Tuhan izinkan mereka datang, kita bisa mengadakan satu acara lagi, ya. Acara apapun, termasuk juga acara retreat, semuanya kita serahkan dalam tangan Tuhan, ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ya. Shalom. Terima kasih Pak Ya, John. shalom. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang diberkati, Bapak Ibu? Diberkatilah orang yang bagaimana? Orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Ya. Lalu apalagi setelah dia mengandalkan Tuhan? Yang kedua, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang yang diberkati Tuhan itu orang yang mengandalkan Tuhan, lalu kemudian dia menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Jadi waktu engkau menaruh harapan pada Tuhan, Alkitab berkata, engkau bukan cuma diberkati, tapi engkau juga tidak akan pernah dikecewakan. Ya, mengapa banyak orang sering kecewa? Karena waktu dia menaruh pengharapan bukan kepada Allah, dia menaruh pengharapan pada manusia. Ya, menaruh pengharapan kepada manusia, engkau kecewa, ya. Menaruh pengharapan pada suami, engkau kecewa. Menaruh pengharapan pada istri, engkau kecewa. Menaruh pengharapan pada anak, menantu, mertua, engkau kecewa. Tapi ketika engkau menaruh pengharapan pada Tuhan, engkau tidak akan pernah kecewa, ya. Haleluya. Berapa banyak saudara yang rindu supaya engkau diberkati Tuhan, engkau tidak kecewa lagi. Lambaikan tangan. Nah, mulai hari ini belajar mengandalkan Tuhan, dan belajar untuk menaruh pengharapanmu pada Tuhan, ya. Oke. Dan kita akan lihat bagian penting ini, saudara-saudaraku. Mahkota abadi dalam hati. Amin, ya, saudara-saudaraku. Dalam apa, Bapak Ibu? Dalam hati yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya, ya. Nah, inilah yang memberkati hidupnya. Katakan amin. Jadi di saat engkau mengandalkan Tuhan sepenuhnya, baru di situ engkau lihat Tuhan akan memberkati kehidupanmu, ya. Sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 tadi. Diberkatilah orang yang bagaimana, Bapak Ibu? Yang mengandalkan Tuhan, ya. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau saudara lihat lagi, itu digambarkan di dalam ayat ke-8, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak layu daunnya, yang menghasilkan buah pada musimnya. Ya, jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu nggak kering, nggak layu, Bapak Ibu, nggak loyo, ya, tapi dia akan menjadi produktif. Artinya ada keajaiban-keajaiban yang Tuhan akan nyatakan kepada orang yang mengandalkan Tuhan, ya. Terbukti kita dengar kesaksian orang tua kita, Ibu Rosalin, ya, kesaksian tadi. Jadi itulah sebabnya Bapak Ibu kita pahami sekarang bahwa kalau kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita, meskipun ada persoalan, ada pergumulan, siapa bilang kita ikut Tuhan gak ada masalah? Siapa bilang kita melayani Tuhan gak ada persoalan? Ada. Tapi yang luar biasa di tengah-tengah persoalan, pergumulan, Tuhan tolong kita semua. Amin, ya. Yang mau ditolong Tuhan bilang, saya mau. Lambaikan tangan, bilang, Tuhan, saya mau ditolong Tuhan. Amin, ya. Waktu Tuhan tolong saya. Ya, pernah dengar lagu itu, ya? Waktu Tuhan tolong saya, Bapak Ibu, ya.
Manusia tidak bisa menolong, siapapun tidak bisa menolongmu, istrimu, anakmu, suamimu, menantumu, mertuamu, tidak bisa menolongmu, tapi Tuhan bisa menolongmu. Ya, haleluya. Dokter pun terbatas, tidak bisa menolongmu, obat pun terbatas. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, tidak terbatas kuasa Tuhan. Amin. Ya, dia bekerja melampaui apa yang kau pikirkan atau doakan. Itu Tuhan, saudaraku. Kalau Tuhan sudah bertindak, apapun pasti jadi. Tidak ada yang bisa menghambat, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya, kalau Tuhan sudah bertindak, pintu yang tertutup pun terbuka. Jalan yang buntu pun akan terbuka. Kenapa? Karena Tuhan yang bertindak. Tapi kalau bukan Tuhan yang bertindak, manusia yang bertindak, nah ini dia, membuat banyak orang jadi stres, membuat banyak orang jadi depresi, jadi apa? Frustrasi, akhirnya crazy. You know crazy? Crazy itu begini, jam 8:15 ya. Kenapa? Karena dia bukan mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah hari ini, kalau engkau ingin mengalami suatu kedamaian di dalam hatimu, engkau bisa mengalami ketenangan batin, saudaraku. Mari kita belajar mengandalkan Tuhan, ya. Apapun masalahmu, percaya kalau lain ditolong, saya juga. Angkat tangan, kita berkata, tangannya terbuka, menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Amin ya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Paspor yang tersembunyi akhirnya diketemukan ya. Uang yang tersembunyi pasti diketemukan. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Apapun yang disembunyikan ya oleh setan, Tuhan akan tunjukkan ya. Jangan takut Bapak Ibu. Oke, kita akan lihat ya, ini dapat kita pelajari di dalam 2 Timotius ya, pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ya. Kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya ya. Orang percaya yang mengerti, bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti mahkota abadi dalam hati. Coba pegang dada saudara, bilang dalam hati. Dalam hati. Hati yang bagaimana, Bapak Ibu? Hati yang mengandalkan Tuhan. Are you ready? Apakah Anda siap? Menerima berkat, menerima pertolongan, menerima mujizat. Amin. Ya. Hari ini belajar mengandalkan Tuhan. Ini sudah dicatat semuanya? Sudah, Pak John. Sudah semua ya? Oke, sudah ya? Oh, oke. Mengandalkan Tuhan membuat engkau diberkati Tuhan. Menaruh harapannya pada Tuhan membuat engkau juga diberkati Tuhan. Dan Tuhan tidak mengecewakan orang-orang yang berharap pada Tuhan. Ya, berharap manusia kecewa. Tapi saat engkau berharap pada Tuhan, tidak akan kecewa. Katakan amin. Oke, sudah dicatat semua? Ya. Ya, terima kasih Pak. Baik, kita lanjut ya. Mari kita lihat siapa dia, Bapak Ibu. Dia adalah orang percaya yang memiliki apa, saudaraku? Dia memiliki 3T ya, ada 3T di sini. Kita lihat ya 3T. Nah, apa itu 3T, Pak John? 3T itu kita akan lihat satu-satu ya. T yang pertama yaitu tidak kecewa. Bilang tidak kecewa ya. Tidak kecewa apa, Saudara? Tidak kecewa di saat dirinya tidak ada yang membelanya, dan tidak seorang pun yang membantunya. Ya, saudaraku, kebanyakan orang menjadi kecewa kalau dia merasa ya tidak ada yang membela dia, ya bahkan orang kebanyakan menyalahkan dia dan
tidak seorang pun yang membantunya. Nah, ini seringkali bisa membuat banyak orang kecewa. Hari ini kita akan lihat ya, tanda yang pertama dari orang yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dia tidak kecewa ya. Ini dia. Mari kita lihat ayatnya ya. 2 Timotius 4 ayat 16. Iya, 2 Timotius 4 ayat yang ke-16. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Amin. Amin. Bapak Ibu, di mana orang-orang itu yang Paulus sampaikan firman kepada mereka? Paulus doakan mereka, Paulus didik mereka, Paulus tanamkan firman-firman yang benar, Pak. Paulus ajarkan. Dan ternyata waktu Paulus disidang di pengadilan, Paulus bilang apa? Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Ya, jadi ini kunci yang pertama, hati yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya itu dia tidak kecewa. Katakan amin ya. Kenapa orang kecewa? Karena dia tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dia hanya andalkan Tuhan setengah-setengah, Bapak Ibu. Nah, itulah sebabnya dia bisa kecewa ya. Nah, ini dia sudah kita belajar. T yang pertama, tidak kecewa. Katakan amin ya. Suamimu tidak membantumu, tidak usah kecewa ya. Istrimu tidak membantumu, tidak usah kecewa. Anak menantu mertuamu tidak membantumu ya, atau tidak membelamu, tidak usah kecewa ya. Saudaraku, ini dia. Jadi kita lihat ya, hati yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya itu tidak kecewa. Katakan amin. Ini T yang pertama. Kita lihat T yang kedua. Tanda yang kedua dari hati yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya, yaitu tetap bersama Tuhan ya. Tetap bersama Tuhan ya, yang telah mendampinginya dan menguatkan untuk apa? Dia memberitakan Injil. Memberitakan Injil kepada orang yang bukan Yahudi. Orang yang bukan Yahudi itu orang di luar Yahudi ya, seperti orang Yunani, orang barbar ya, dan lain sebagainya. Oke, kita akan lihat dulu Bapak Ibu. Jadi ada tingkatannya. Orang itu tidak kecewa. Nah, pada saat dia tidak kecewa, meskipun tidak ada yang membela dia, tidak ada yang membantunya, dia bahkan mereka meninggalkan dia tetap bersama Tuhan. Ya, ini T yang kedua. Tetap bersama Tuhan. Amin. Mari kita lihat ayatnya ya, 2 Timotius 4 ayat 17. 2 Timotius 4 ayat yang ke-17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Amin. Amin. Jadi kita lihat ya, tanda yang kedua dari orang yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya itu dia memilih. Dia mengambil keputusan untuk apa? Tetap bersama dengan Tuhan. Orang tidak setia dengan Tuhan, aku tetap setia dengan Tuhan. Orang tidak giat beribadah, tidak giat melayani, aku tetap giat beribadah, aku tetap giat melayani. Itu orang yang tetap bersama dengan Tuhan. Ya, orang lain meninggalkan dia, melupakan dia, dia memilih untuk tetap bersama dengan Tuhan. Katakan amin ya. Amin. Kenapa banyak orang kecewa, banyak orang lemah, banyak orang merasa putus asa? Karena apa? Dia tidak tetap bersama dengan Tuhan ya. Dia tidak tetap bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya dia lemah, dia goyah, dia gampang putus asa, Bapak Ibu. Tapi kalau engkau tetap bersama dengan Tuhan, mujizat ajaib terjadi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi engkau dan saya yang percaya dan tetap bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Lambaikan tangan dan kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin ya. Nah, kita sudah lihat ini, tidak kecewa, dia akan tetap bersama dengan Tuhan. Nah, kita lihat ada T yang ketiga,
Tanda dari orang yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya itu, tanda yang ketiga, ada T yang ketiga, ya. Nah, dia akan tingkatkan, apa yang dia tingkatkan? Dia tingkatkan imannya. Nah, dia tingkatkan imannya ini dari mana, saudaraku? Dari firman Tuhan, ya. Firman Tuhan yang memberitahu dia bahwa Tuhan akan melepaskan dia dari setiap usaha yang jahat, ya. Ini luar biasa. Jadi kalau orang tidak kecewa, malah dia tetap bersama dengan Tuhan, dia akan tingkatkan imannya. Nah, imannya ini datang dari mana? Dari dia mendengar firman Tuhan, ya. Firman Tuhan yang memberitahu dia bahwa Tuhan akan melepaskan dia dari segala usaha yang jahat. Amin. Kita lihat, ya. 2 Timotius 4 ayat 18. Ya. 2 Timotius 4 ayat yang ke-18, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Amin. Siapa yang beritahu dia, saudaraku? Siapa yang beritahu Paulus bahwa Tuhan akan melepaskan dia dari usaha yang jahat? Tuhan beritahu dia. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Makanya banyak orang tidak tahu, saudaraku. Tidak tahu bagaimana Tuhan memberi dia pertolongan. Tidak tahu bagaimana Tuhan membukakan jalan bagi dia. Kenapa? Karena dia tidak meningkatkan imannya, ya. Jadi iman saudara dan saya itu bisa meningkat, bisa bertumbuh di saat apa, Bapak Ibu? Engkau dan saya mendengar firman Tuhan, ya. Tanpa engkau mendengar firman Tuhan, mustahil imanmu bisa bertumbuh, ya. Saudara, engkau mendengarkan kabar-kabar yang menderu, kabar-kabar yang menggoncangkan dunia ini, imanmu tidak akan bertumbuh. Yang tumbuh apa? Ketakutan ia, kekhawatiran ia, kecemasan ia, kebimbangan ia, dan lain sebagainya. Jadi kalau orang Kristen yang tidak mendengar firman Tuhan, maka jangan berharap imannya bertumbuh, ya. Yang tumbuh adalah yang tadi itu, ya, ketakutan, kekhawatiran, ya, putus asa dan lain sebagainya. Tapi di saat engkau ambil keputusan, kau bilang, Tuhan, aku tidak mau kecewa, meskipun keadaan mengecewakan, keuangan mengecewakan, manusia mengecewakan, aku tetap bersamamu. Amin, ya. Dan aku mau tingkatkan imanku dari setiap hari aku mendengar firman Tuhan yang aku ikuti dalam ibadah-ibadah ini. Amin, Bapak Ibu, ya. Jadi sudah bisa dipastikan orang Kristen yang setiap hari dengar firman sudah bisa dipastikan imannya bertumbuh, ya. Kenapa banyak orang imannya tidak bertumbuh? Karena dia nggak dengar firman Tuhan sih. Dia dengar perkataan manusia, hatinya sakit. Dengar perkataan manusia, hatinya terluka, hatinya tertusuk, hatinya kecewa, hatinya penuh dengan kepahitan. Itulah sebabnya Bapak Ibu sangat merugikan kalau engkau tidak mendengar firman, ya. Tapi dikala engkau dengar firman Tuhan, hatimu yang susah tidak susah lagi. Hatimu yang sedih tidak sedih lagi. Amin, ya. Hatimu yang takut, yang khawatir, tidak takut, tidak khawatir lagi. Amin, Bapak Ibu. Ya, ini dia. Lalu sekarang kita lihat kalau begitu apa dong hasilnya, ya, dari 3T ini. Pertama apa tadi? Tidak kecewa. Kemudian apa? Tetap bersama Tuhan. Lalu yang ketiga, tingkatkan iman, ya. Oke, kita lihat hasil yang pertama ini dia, ya. Oke, sebelum kita masuk ke hasil yang pertama, saya ingin menyapa dulu, ya. Di sana ada saudara Samuel. Halo Samuel, Christian. Halo Pastor Jun. Ya, Samuel bersama Mama di situ kah? Ya, ada Pastor Jun. Oke, nanti setelah firman Tuhan, nanti mamanya Samuel bisa berdoa ya untuk firman Tuhan. Oke, nanti saya sampaikan. Sip, mantap ya. Mari kita lihat hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia sadar. Dia sadar bagaimana, saudaraku? Dia sadar dosa ditanggung orang yang berdosa. Ya, jadi siapa berbuat dosa, dia akan menanggung dosanya. Ya,
dan bukan orang yang tak bersalah atau orang yang berdosa, ya, yang tidak berdosa. Oke, kita lihat ayatnya ya. 2 Timotius 4 ayat 16. 2 Timotius 4 ayat 16, pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Amin. Oh, saudara-saudara, Paulus minta supaya orang-orang yang tidak membantunya, yang tidak membelanya, ini jangan sampai Tuhan murka kepada mereka, ya. Dan Tuhan hanya menangguhkan itu kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berbuat jahat. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Ini yang pertama. Oke, ini sudah dicatat? Sudah. Bu Fang Lai sudah, Bu Joyce? Sudah, Pak John. Oke, sip. Mantap. Kita lihat yang kedua sekarang ya, hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Wow, ini dahsyat ini. Dia memberitakan Injil, ya, dia memberitakan Injil sepenuhnya. Bagi siapa? Bagi orang yang bukan Yahudi, ya. Ini bagi orang yang bukan Yahudi, ya. Bagi orang bukan Yahudi. Oke, saya tambahkan supaya biar jelas. Oke, ya, silakan. Bukan orang bukan Yahudi dan dia bebas dari mulut singa. Ya, silakan Bro Salim. Ya, 2 Timotius 4 ayat yang ke-17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Amin. Aku lepas dari mulut singa, enggak apa-apa. Manusia tidak membela, enggak apa-apa. Ya, saudaraku. Kemudian apa lagi? Manusia tidak membantu, enggak apa-apa, tapi Tuhan tetap ada mendampinginya, ya. Sehingga Tuhan melepaskan dia dari mulut singa. Amin, Bapak Ibu. Jadi lihat ini hasil yang kedua ya, orang percaya yang taat pada firman, dia memberitakan Injil sepenuhnya. Bagi siapa Injil sepenuhnya diberitakan? Kepada orang bukan Yahudi ya. Dan dia lepas atau dia bebas dari mulut singa. Wow, haleluya. Saya tanya, mulut singa itu berbahaya enggak, suatu? Berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena dia mencari mangsa, Bapak Ibu. Ya, singa itu mencari mangsa dan menerkam suatu dengan cengkeramannya. Karena itu, Bapak Ibu, hal-hal yang mengancam hidup saudara, hal-hal yang membahayakan diri saudara, yang menakutkan, mengkhawatirkan, Tuhan akan melepaskan saudara dari situ. Bilang amin, ya. Haleluya. Orang-orang ingin berbuat jahat kepadamu, engkau aman, engkau selamat, ya. Karena apa? Hatimu mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Nah, kita lihat yang terakhir ini ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia memberikan, ya. Dia memberikan bagi Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dia berikan kepada Tuhan Yesus Kristus? Bagi Tuhan Yesus Kristus, kemuliaan itu selama-lamanya. Katakan, amin. Amin. Amin ya. Kita lihat 2 Timotius 4 ayat yang ke-18. Ya, 2 Timotius 4 ayat yang ke-18, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Amin ya. Jadi inilah orang yang tahu bersyukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dengan dia memberikan kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita semua ya yang sudah mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Dan Ibu Helena akan berdoa buat kita semua ya yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Oke, apa ya Bu Helena? Ya, silakan Bu Helena bisa berdoa ya buat kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Ya, terima kasih Pak John untuk waktunya. Sama-sama. Untuk semuanya, Bu Atanasia, Bu Joyce, juga yang lain-lainnya, yang Pak Omar Rosalin. Ya, terima kasih semua.
Ya, selamat pagi semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mari kita berdoa. Amin. Ya. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapak di pagi yang indah ini. Kami masih boleh Kau izinkan, Kau perkenankan kami untuk datang kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Pendeta John. Terima kasih Tuhan. Beri kami kemampuan Tuhan untuk kami bisa taat melakukan firman. Karena kami tahu Bapa, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Amin. Terang bagi jalan kami Bapa. Terang jalan kami Tuhan dalam kehidupan, dalam kami menghadapi setiap kehidupan ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan, karena tanpa Engkau Tuhan kami tidak berarti, tanpa Engkau kami tidak bisa menjalani hidup ini Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang senantiasa Kau berikan kepada kami. Untuk firman yang menguatkan kami, yang memberikan kami pencerahan, memberikan kami pengharapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, Engkau sendiri yang ikut campur dalam acara Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Engkau juga memberkati kami yang sudah ditunjuk, orang-orang yang sudah ditunjuk dalam acara ini Tuhan. Orang-orang yang sudah Kau percayakan Tuhan pelayanan. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wow, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Doa yang sangat indah telah dinaikkan dari kota Mojokerto yang ada di Pacet ya. Dari seorang ibu yang percaya, Ibu Helena. Ya Bapak Ibu? Oke, Tuhan berkati kita semua ya. Dan nanti Ibu Helena, nanti kita ingin sekali Ibu Helena bisa ambil bagian ya dalam pelayanan ya. Nanti bisa kontak ke Ibu Helena lewat ini ya, Mas Samuel ya. Nanti Ibu Koordinator menghubungi Bu Helena ya, bisa ambil bagian ya Bu Helena ya. Itu doa setelah firman atau doa deklarasi ya, Ibu. Jadi anak dan ibu ya, anak dan mama bisa ambil bagian, itu indah sekali ya. Oke, terima kasih Bu Helena. Haleluya. Kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Joyce Putirai. Haleluya. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan, MA, yang telah memimpin ibadah pagi ini yang luar biasa firman-Nya. Kami mengucap syukur melalui firman Tuhan ini selalu dikuatkan. Kami juga belajar, Ibu Lena, saya tadinya enggak bisa apa-apa. Saya belajar, saya minta tuntunan sama Tuhan. Selalu kita minta tuntunan sama Tuhan, Tuhan selalu bukakan jalan. Saya sudah banyak pengalaman yang saya ikut gereja CLC ini, mulai ada oma dan opa, saya selalu sharing. Ada apa-apa sudah saya anggap orang tua saya sendiri. Ibu Lena, nggak usah takut. Saya juga merasakan sakit kaki saya. Saya terus sebelum saya minum, saya selalu berdoa. Saya selalu berdoa. Ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Saya selalu. Amen. Jangan lupa ya Bu Lena ya, mohon maaf kalau barangkali saya dengan ucapan ini agak keliru, mohon maaf. Terima kasih Bu Lena, Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Ibu Rosalin dengan dengar firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Andre Maralika yang menyampaikan doa firman, juga ibunya Pak Samuel itu siapa Pak John? Ibu Helena yang telah membawa doa sesudah firman. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita masuk. Selanjutnya mari kita masuk dalam doa profetik, akan disampaikan oleh Ibu Fang Fang Lai dari Surabaya. Silakan.
Fang Lai? Ya, belum keluar Pak John. Oke, sip. Kehendakmu Ya Bapa. Bapa. Oke. Bapa di dalam surga, syukur pada pagi hari ini kami akan mendoakan doa perputih bagi bangsa dan negara. Bapa di dalam nama Yesus, inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintahan Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan seluruhnya Indonesia semakin dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa perpeti 2 bagi gereja CLCC atau Evangelistin. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat dan karena Roh Kudus bekerja di dalam kegerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah ya bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Fang Lai dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Fang Lai. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu Fang Lai dari Surabaya menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, masuk dalam pengumuman akan disampaikan oleh Ibu Puji Astuti dari Sidoarjo. Silakan. Terima kasih, Mama Joy. Halo, selamat malam, Oma. Selamat pagi. Selamat kita melihatkan pengumuman info gereja CLCC. Pengumuman info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberikan berupa konektor perpuluhan gedung gereja rumah Tuhan, kita bersyukur dan yang terbaik untuk Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahkan ini dapat transfer ke rekening BCA gereja CLCC 31268401 atau via rekening OVO gereja CLCC di 081330692929 atas nama Maria Johannes.
Hadirilah ibadat siang 1 jam yang diadakan setiap hari mulai pukul 13.00 WIB. Kalian setiap hari Sabtu mulai pukul 10.00 WIB menyesuaikan ibadat CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadat doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Mari doakan dan dukunglah gereja CLCC akan mengadakan ibadat CLCC Sabtu pagi yang akan dilaksanakan di Surabaya Sabtu tanggal 1 Maret 2025 pukul 10.00 sampai selesai. Tempat Ibu Lydia Event. Dengan Palem Selatan 4 MC 68 Indah Sidoarjo Surabaya Selatan. Acara ibadat gereja CLCC Surabaya. Info penting lewat ya, Pastor. Ya, ini sudah lewat ya. Mungkin yang berulang tahun yang menghubungi Bapak Pastor. Demikian info gereja ini atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Atanasia Pujiastuti Esti, koordinator kita pagi ini. Tuhan berkati Bu Atanasia. Amin. Terima kasih Bapak Pastor. Sama-sama. Ya, terima kasih Ibu Pujiastuti yang sudah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Makasih Mama Joyce. Ya. Dan selanjutnya mari kita menaikkan doa deklarasi oleh Bapak Samuel. Nomor 1 ya. Oke. Ya. Mas Samuel dari kota Mojokerto di Pacet. Ya. Ibu Fang Fang Lai. Ya, terima kasih. Ibu Andriana. Ibu Andri. Nomor 3 ya. 4 Mami Rosalin. Ibu Liana masih ada? Mamanya Pak Samuel? Oh, Bu Helena, Bu Helena. Bu Lena masih ada? Ada. Ya, Ibu Lena ya, yang nomor 5 ya. Nanti terjadi. Terakhir Bapak Lukas. Oke. Ya. Oke, sudah dicatat ya oleh orang tua kita, Bu Rosalin. Sudah Pak John, siap. Oke, sip. Amin. Ya, kita akan siap menaikkan doa deklarasi ya. Oke. Ya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oke. Ya, silakan Samuel. Ya, terima kasih Oma. Sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Nama Tuhan Pak Fang Lai. Ya, Oma, Opa, terima kasih. Sama-sama. Dalam nama Tuhan, aku percaya akan ada pemulihan umat. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Ibu Andre. Ya, terima kasih Bu Ros. Ya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku percaya akan ada pertolongan Tuhan bagi yang dalam persoalan. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadat di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Ibu Helena. Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Bapak Lukas. Ya, terima kasih Oma Rosalin. Sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya di tahun 2025 ini kita semua akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat ke-6 sahabat-sahabat kita yang sudah menaikkan doa deklarasi. Tuhan berkati semuanya. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan doa deklarasi. Amin, amin, amin. Sebentar Pak John. Ya, kami mengucapkan terima kasih pada ibadah pagi hari ini yang luar biasa, dengan puji-pujian, dengan penyembahan, juga dengan firman-Nya. Kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya saya Ibu Joyce Putirai mengucapkan terima kasih buat kita semua yang hadir di ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, baik sebelum kita menerima doa berkat oleh Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri, mungkin ada yang mau didoakan, kirim WA atau berbicara langsung pada Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Kami mengucapkan terima kasih di ibadah pada pagi hari ini, Bapak Pendeta John Sarbunan, MA, dari Kediri yang luar biasa dipakai Tuhan, diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi umur panjang. Selalu Tuhan berserta dengan Bapak Pendeta John Sarbunan, maupun tatap muka di Surabaya, saya percaya selalu berserta dengan Tuhan. Tuhan ada di sisi Bapak Pendeta John Sarbunan. Juga Ibu Sinta dan anak-anak selalu sehat semuanya. Yang hadir pada pagi hari ini semuanya sehat, diberkati melalui puji-pujian, penyembahan, dan doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Koordinator Puji Astuti. Silakan. Joyce, host kita yang luar biasa. Bikin semangat kita. Selamat malam, Oma. Ucapkan terima kasih semua yang pagi hari ini. Terima kasih buat Bapak Pastor Sarbunan MA. Luar biasa memimpin ibadah kita setiap hari. Malam di Bapak Pastor, kesehatan dan umur panjang. Kita nggak bisa mengungkapkan kata-kata, kita hanya doa buat Pastor sehat, umur panjang. Karena tidak ada ya, bukan saya menjunjung Pastor, tidak ada seperti Pastor yang ibadah terus saya merasakan doa-doanya selalu jawab, tidak lama gitu. Jadi kita aminkan kita ini kasihan sama ada Pastor, bahkan sama Pastor biasa terjadi doa-doanya saya gitu. Saya gitu cuma mungkin mereka belum siap, jadi kita sudah banyak sebarkan link Pastor. Ini apa? Ada waktu akan mereka bisa
mengikuti ibadah subuh sesuai supaya diberkati ada di gereja CLCC. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat pastor dengan firman yang luar biasa, selalu baru untuk kita, yang motivasi untuk kita. Terima kasih untuk Ibu Sinta juga, adik-adik semua diberkati Tuhan, kesehatan dan umur panjang buat Bapak Pastor John dan keluarga. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih buat Oma Rusalin. Luar biasa, Mama. Puji Tuhan ya, Oma. Saya yakin kok. Saya bilang sama Pak Lukas, itu ada paspornya Oma. Terus dalam nama Tuhan dapat saya gitu ya. Puji Tuhan ya, Oma. Kita yakin, percaya sama Tuhan itu semua akan dibukakan. Terima kasih atas doa-doanya. Ya, sama-sama Oma. Sehat selalu Oma ya, berumur panjang. Kita ketemu lagi. Ya, terima kasih Oma. Dan terima kasih buat semua pelayan Tuhan pagi hari ini, Mama Joyce, terima kasih udah melayani Tuhan. Ya, Ibu Fanglai, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga Ibu Helena, saya berharap Ibu Helena ya, nanti saya beri tugas untuk melayani Tuhan. Luar biasa Ibu. Tuhan beri kesehatan dan juga Samuel. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bapak Lukas Susanto, tetap semangat, maju bersama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak. Dan ini supaya kemarin ya Tuhan panggillah supaya dapat diterima di BCA. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga terima kasih Ibu Andriana Marantika ibadah pagi hari ini, Gereja CLCC, Yarmarekel, Adik Cindy, Ibu Sinta, Ibu Melawati, terima kasih sudah ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan pada Bapak Pastor John untuk ibadah pagi hari ini. Saya persilakan. Oke, mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan ya. Haleluya. Alami dalam hidupku, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, angkat tangan, kita katakan sama-sama. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Haleluya, mari berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amin. Oh, angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di pagi hari ini dan di malam hari waktu Jerman. Di dalam nama Yesus, hari ini percaya yang datang dengan iman, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa mujizat, pulang bawa kemenangan, pulang bawa berkat yang melimpah-limpah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus,
Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke, Tuhan berkati buat Tanasya, Bu Joy. Terima Terima kasih kasih Pak John. Terima Terima kasih. Mas Samuel, Bu Helena, Andri, semuanya ya. Terima Andri, Pak Terima Lukas, kasih. ya, Cindy, Sinta, Semuanya Tuhan berkasih. Berkati, semangat ya. Samuel, Ya, Tuhan berkati Mas Samuel. ya, Bersama ibunya ya, selamat Bu Helena. beraktivitas. Shalom. Hadir pada pagi hari ini. Tuhan Kami berkati. Terima Amin. kasih. Danke Eker Slape. Ya, danke Ben. Tuhan berkati Mas Samuel ya. Bye-bye. Bye. Ya. Mau selamat istirahat. Ya, selamat istirahat Rosalin. Ya, Ya, selamat Tuhan berkati ya. beraktivitas. Amin. Amin.